Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi pada minggu ini, yaitu materi yang pertama adalah nilai ekstrim dari fungsi dua variabel dan optimasi dengan kendala persamaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brigita Claudia Vizcarivera dengan NRP terakhir 173. Saya akan menjelaskan mengenai nilai ekstrim dengan dua variabel. Di sini memberi pengertian nilai terbesar, maksimum, atau terkecil, minimum yang dapat dicapai oleh suatu fungsi pada domain tertentu. Atau bisa kita artikan di sini itu kita mencari nilai tertinggi dan juga terendah dengan menganalisis turunan parsialnya dan kita uji ke turunan kedua dengan rumus seperti ini. D sama dengan f(x(x). D ini adalah determinan sama dengan f(x(x) atau turunan yang kedua dari fx dikali fyy atau turunan kedua dari fy min fxy pangkat 2. Dan nanti kita akan menganalisis jenis ekstrim seperti ini. Jadi setelah kita nanti melakukan perhitungan, kita akan menganalisis di situ kita mendapatkan titik ekstrim jenis apa. Dapat kita analisis dengan cara kita melihat yang pertama, jika nanti hasil dari determinan itu lebih besar daripada 0, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika nilai fxx dan fyy keduanya itu sama-sama memiliki nilai negatif, maka titik tersebut dinamakan titik maksimum relatif. Dan sebaliknya juga, jika fxx dan fyy keduanya memiliki nilai positif, maka titik tersebut dinamakan titik minimum relatif. Yang kedua, jika nanti determinan itu nilainya lebih kecil daripada 0, maka titik kritis adalah suatu titik pelana atau saddle point. Yang ketiga, jika determinan nanti hasilnya sama dengan 0, maka pengujian itu gagal atau kita perlu melakukan analisis ulang. Di sini kami memiliki dua cara untuk mengerjakan nilai ekstrim dengan dua variabel. Yang pertama, di sini langsung ada contoh soal. Diketahui fungsi f, x, y sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2 plus 2x min 4y. Yang pertama, kita turunkan parsial. Dari fungsi di atas kita turunkan dengan turunan fx dan fy, kita dapatkan 2 turunan fx kita dapatkan 2x plus 2 dan fy kita dapatkan 2y min 4 dari sini. Yang kedua, kita cari titik kritis. Tapi sebelum itu kita nolkan dulu turunan pertama karena syarat untuk menentukan titik itu maksimum atau minimum syaratnya adalah turunan pertama itu harus sama dengan 0. Jadi di sini turunan pertama kita sama dengan kan 0. Turunan fx 2x plus 2 sama dengan 0. Di sini juga turunan fy sama dengan 2y min 4 sama dengan 0. Lalu kita cari untuk nilai x dan juga y-nya. Dengan cara 2x di sini kita turunkan, lalu 2 di sini kita pindah ruas menjadi min 2. Jadi x-nya turun sama dengan min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Yang turunan fy itu juga sama, 2y itu turun, lalu yang min 4 ini pindah ruas menjadi 4, lalu y-nya turun dan 2, lalu y sama dengan 2 dari 4 dibagi 2. Jadi kita temukan titik kritisnya min 1,2 atau x di sini memiliki nilai min 1 dan y sama dengan min 2. Yang terakhir, kita uji turunan kedua dengan menurunkan lagi dari turunan pertama. Di sini ada fxx atau turunan kedua dari fx kita temukan 2. Kita turunkan lagi. Lalu fyy kita dapatkan juga 2 dari sini. Kita turunkan lagi. Lalu fxy sama dengan 0 itu kita dapatkan dari turunan fx ini kita turunkan lagi ke fy. Lalu kita masukkan ke rumus
D sama dengan fxx dikali fjy min fxy pangkat 2 seperti pada awal tadi yang sudah saya jelaskan. Kita dapatkan determinan sama dengan 2 kali 2 min 0 sama dengan 4. Jadi dapat kita simpulkan di sini nilai D atau determinan itu lebih besar daripada 0. Dan fx dan fxx itu juga lebih besar dari 0, atau kita bisa lihat di sini fxx dan juga fyy itu sama-sama positif. Jadi karena sama-sama positif, maka titik ini dinamakan titik minimum relatif. Lalu di sini saya ada contoh kedua dengan cara yang berbeda. Caranya adalah yang di contoh kedua ini dia menggunakan eliminasi. Di sini diketahui fungsi f x, y sama dengan 60x plus 34y min 4xy min 6x pangkat 2 min 3y pangkat 2 plus 5. Di sini cara pertama sama. Turunan pertama. Kita turunkan dulu ini fx dan juga fy, lalu kita sama dengankan 0. Kita dapatkan hasil seperti ini. Lalu cara yang kedua itu dengan eliminasi. Jadi kita tulis ulang di bawah ini. Lalu karena kita akan melakukan eliminasi, jadi kita harus rapikan dulu untuk x dan y-nya agar urut seperti ini. Kita rapikan dulu, yang 60 kita pindah ruas jadi seperti ini, dan minnya ini juga ganti menjadi plus. Kita dapatkan hasil setelah rapi itu seperti ini. Lalu kita akan melakukan eliminasi. Kita akan mencari nilai y. Jadi kita harus mengeliminasi x dengan cara yang persamaan di atas ini kita kali 1 dan yang di bawah kita kali 3. Jadi kita mendapatkan seperti ini. 18y ini kita dapatkan dari 6y dikali 3, 12x kita dapatkan dari 4x dikali 3, dan 102 ini kita dapatkan dari 34 kali 3. Lalu kita kurangi, 60 dikurang 102 sama dengan min 42. Di sini 2x dikurang 2x sama dengan 0, dan 4y dikurang 18y sama dengan min 14. Lalu 0 kita buang seperti ini. Lalu y-nya turun dan kita dapatkan y sama dengan 3 dari min 42 dibagi min 14. Untuk cara yang ketiga, kita cari x itu dengan cara substitusi, yaitu kita ambil dari persamaan ini 4y plus 12x sama dengan 60. Karena tadi kita sudah mendapatkan nilai y, jadi kita langsung substitusikan saja di sini. 4 dikali 3 plus 12x sama dengan 60. Di sini 12x turun sama dengan 60 min 12. Min 12 ini kita dapatkan dari hasil 4 dikali 3, lalu kita pindah ruas menjadi min 12. Lalu 12x sama dengan 48 itu dari 60 dikurang 12, dan hasilnya adalah 4 dari 48 dibagi 12. Lalu yang terakhir kita uji turunan kedua juga seperti sebelumnya. Kita cari fxx-nya. Dari sini kita dapatkan min 12. Fyy turunan kedua dari fy kita dapatkan min 6. Lalu fxx sama dengan min 4 kita dapatkan dari turunan fx ini kita turunkan ke y. Jadi hasilnya min 4. Lalu kita substitusikan dengan rumus di atas seperti tadi. Kita dapatkan nilai fx x min 12, fyy min 6, fxy sama dengan min 4. Kita substitusikan di sini, lalu mendapat hasil 56. Jadi 56 ini lebih besar daripada 0. Jadi dapat kita simpulkan karena determinan ini lebih besar daripada 0 dan fxx ini juga lebih kecil daripada 0, atau bisa kita lihat di sini nilai fxx dan juga fyy di sini sama-sama minus atau min, maka titik ekstrim adalah maksimum relatif.
Jadi seperti itu caranya. Jadi mungkin kalau nanti akan menemukan soal yang lebih mudah seperti ini, bisa langsung kita nolkan sama dengan nolkan turunan pertama lalu uji turunan kedua. Itu langsung bisa ketemu kita jawabannya. Tapi kalau kita menemukan soal yang cukup sulit seperti ini, kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Seperti itu. Dan ini untuk latihan soalnya ada 2. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Misbahul Muswadak dengan NRP 11250407179. Sini saya mau melanjutkan video presentasi dari teman saya tadi, yaitu menjelaskan optimisasi dengan kendala persamaan. Apa sih optimisasi dengan kendala persamaan? Optimisasi dengan kendala persamaan adalah suatu prosedur matematis untuk menentukan nilai ekstrim, maksimum atau minimum dari suatu fungsi objektif dengan syarat bahwa solusi tersebut harus memenuhi satu atau lebih persamaan kendala tertentu. Cara mencari nilai ekstrim: jika suatu fungsi memiliki kendala, salah satu metode yang digunakan adalah metode Lagrange. Apa itu metode Lagrange? Metode Lagrange digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan kendala. Ini untuk rumusnya, teman-teman. Langsung aja ke contoh soal biar tidak lama-lama. Di sini saya memiliki soal dengan soal Z sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy min 4x min 3y dengan kendala 5x plus 4y sama dengan 32. Untuk langkah pertama, buatlah fungsi Lagrange, yaitu cara menggabungkan fungsi dengan kendala ini. Dengan cara 32 ini dipindahkan ruas ke depan dan ditambahkan lambda dengan dalam kurung kendala ini. Lalu untuk langkah kedua, turunkan menjadi Zx, Zy, dan Z lambda. Seperti biasa kita turunkan 4x ini dari mana? Dari 2x kuadrat. Lalu untuk 2y ini dari mana? Dari 2x y. X nya kok hilang? Karena diturunkan ya. Lalu min 4 ini dari 4x, sama seperti tadi, x nya dihilangkan. Lalu 5 lambda ini dari 5x ini yang berada pada dalam kurung lambda ini ya. Untuk yang y sama saja diturunkan dan lalu untuk yang z lambda dari ini ya teman-teman, langsung diturunkan aja, sama aja, dan jangan lupa diberi sama dengan 0. Langkah 3, gunakan metode eliminasi. Nah, ini dari mana angkanya? Karena jika ingin mengeliminasi sesuatu harus disamakan terlebih dahulu angkanya. Nah, di sini saya mau mengeliminasi lambdanya, jadi harus disamakan. Nah, untuk yang di atas ini kita kali 4 agar menjadi 20, dan yang bawah harus dikali 5 agar menjadi 20. Yang lainnya juga harus dikalikan juga ya, seperti 4x kali 4 sama dengan 6x, 2y dikali 4 sama dengan 8y ya, seperti itu dan seterusnya. Lalu hasilnya ketemu segini. Nah, atau 6x min 2y sama dengan 1. 1 ini dari mana? Dari min 1 ini yang dipindah luaskan ke sini, jadi plus 1. Lalu selanjutnya persamaan 4 ini salah ya teman-teman ya, bukan persamaan 404 tapi persamaan persamaan ini ya teman-teman, 5x plus 4y
sama dengan 32. Nah, iya. Lalu untuk ini 12x min 4y sama dengan 2 itu dari mana? Dari sini. Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Karena kita kan mau mencari x dan harus mengeliminasi y. Dan y-nya di sini adalah 2. Jadi harus disamakan. Dikali 2 semua. 6x kali 2 sama dengan 12x dan 2y dikali 2 sama dengan 4y dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan ini hasilnya. Lalu kita pindah ruaskan 17 ke belakang 34, yaitu dibagi 34 dibagi 17x sama dengan 2. Sama juga untuk yang y, kita harus mencari y kan. Nah, kita masukkan terlebih dahulu soalnya ini. Lalu masukkan saja x-nya. X-nya tadi ketemu 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10 plus 4y sama dengan 32. Nah, 4y sama dengan 32. 10-nya dipindah ruaskan, yang awalnya plus jadi minus. Jadi 22. Dan 4y sama dengan 22. Kita pindah ruaskan 4-nya ke belakang, jadi dibagi y sama dengan 5,5. Y-nya sudah ketemu ya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, selanjutnya ini lambat dapat diperoleh dengan menyubstitusikan nilai x sama dengan 2 dan y sama dengan 5,5 ke dalam persamaan 02. Nah, ini kok ada 4x plus 2y min 4 atau min 4 min 5 sama dengan 0. Itu dari sini. Dari sini ya. Dari ini. Dua tuh di soalan. Nah, ini kita tinggal masukin aja 4x. Tadi kan x nya udah ketemu 2 kan. Nah, itu tinggal kita masukin 2. Terus ini 2y, tinggal kita masukin ini, ada ketemu 5,5. Terus ini turunin aja. Habis itu dijumlah. Habis itu ini ya juga turun, yang min 5 min 4 min 5 juga turun. Habis itu yang ini dijumlah kan, jumlah juga totalnya 15 sama dengan lambda 3. Kok bisa 3? Karena 15 dibagi 5. Langkah 4, untuk menentukan apakah nilai Z ini maksimum atau minimum, maka kita harus mencari nilai alternatif Marsial kedua dari fungsi Lagrangian dan nilai derivatif parsial pertama dari fungsi kendala. Ini tuh dari yang soal atas tadi. Bentar, aku liatin dari ini ya. Dari ini nah, XXY. Nah ini ZXX itu sama dengan 4. Itu dari sini. Nih dari sini. Terus tadi ada ZYY sama dengan 2 kan. ZYY sama dengan 2. ZYY sama dengan 2. Nah ini Z Y sama dengan 2. Nah ini ZXY sama dengan ZYX. Ini nilainya karena sama ya teman-teman, makanya 2. Nah ini kan 2, ini juga 2 kan. ZX Y kan 2, terus ZYX sama dengan 2 juga kan, makanya nilainya sama, makanya sama dengan. Terus lambdanya ini itu nilainya 5 dan lambda x nya tuh nilainya 5. Bentar. Nih lambda x 5, lambda y 4. Jadinya ini dimasukin ini. Udah, terus kita masuk yang ini ya. Langkah 5 buatlah determinan. Nah, ini caranya teman-teman.
Ini kita tinggal masukin. Nol, ini rumusnya, 0 sama dengan 0 sini. 0 kan ya 0. Gx 5 GY. Nah, pokoknya ini tinggal kita masukin aja semua. Pokoknya tinggal kita masukin. Udah itu, habis itu kita jumlah. Cara ngitungnya tuh gini. Ini cara ngitungnya itu gini. Jadi cara hitungnya tuh kayak AEI ini. Berarti O 042 tambah BFG 524, terus CDH 45 2 ya 452. Terus selanjutnya ini CEG, ini dikurang ya, CEG 444. Terus 552 itu dari BDI 552. Habis itu AFH 0 2. Nah, maaf ini teman-teman, ini salah ya, ini empatnya, ini hasilnya 2. Jadi ditotalkan semuanya. Ini total semuanya. Bentar. Ini. Nah, ini kan tadi udah hitung semua kan. Kita total aja. 0 kali 4 kali 2 sama dengan 0. Terus ini hasilnya ini hasilnya ini kan. Terus ini juga, ini hasilnya ini hasilnya ini. Kan ini udah ketemu kan. Bentar. Nah, ini kan udah ketemu semua. Nah, ini tinggal kita dengan min 3 kurang dari. Oke, karena di sini mic-nya rusak pada menit ini, jadi saya menggantikan. Jadi hasilnya adalah min 34, itu 4-nya hilang, mungkin kehapus atau gimana, dan min 34 itu kurang dari 0. Lalu untuk selanjutnya langkah ke-6. Oke, bentar. Langkah ke-6 adalah karena H kurang dari 0, berikut Z minimum. Langkah ke-7, untuk memperoleh nilai Z, substitusikan X, Y, dan cos seperti di awal. Jadi tinggal dimasukkan semuanya aja ya teman-teman ya, yang kita awal itu. Jadi X dalam kurung 2 kuadrat plus 5,5 Y pangkat 5 plus 2 dikali 2 dikali 5,5 min 4 kali 2 min 3 kali 5,5 dengan hasil 35,75. Nah, langkah ke-8, karena lambda adalah 3, berarti apabila kendala berubah 1 unit, maka fungsi tujuan akan berubah 3 unit. Nah, jadi maksudnya adalah, jadi contohnya itu seperti lambda waktu ya.
Jadi bila kita menambah waktu 1 jam kerja, maka unit yang diproduksi itu bertambah 3, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.